Soalnya kalau pesta besar uang banyak gitu. Oh iya, berapa biayanya? Dikasih tahu orang itu kukirim. Jadi udah kukirim biayanya, aku nggak tahu apa masalahnya. Gak jadi. Gak jadi pernikahan itu kan. Pas aku gitu sadar, aku telepon orangnya. Kemana itu? Saya udah lahiran, langsung diblokir aku. Saya di sini nggak mau bela kanan, nggak mau bela kiri, nggak gitu. Jadi kita kan di sini mau nyelesain masalah. Makanya dari kemarin saya WhatsApp, Mbak maunya gimana, tapi tidak ada respon. Kalau misalnya Mas mau sama Mbak masih mau dibantu sama kita, izinkan kita dulu ketemu sama bayi dan juga yang merawat akses pertama, karena pihak dari sana mau ketemu kita dulu bersama Komnas. Nanti yang kedua dari Komnas langsung datang ke sini. Itu mau ada janjian? Mau ada janjian sama Komnasnya langsung ya Pak ya. Jadi dilihat nanti tentang pengurusannya, gizi dan lain-lainnya gitu. Nanti setelah dari sana mungkin kita rapat lagi gimana mau ketemu semuanya, ya kita langsung ketemuan sama yang ngerawat. Nah, pertanyaan saya yang ketiga Bu, mengenai biaya. Kan mereka mungkin ada mau penggantian biaya Bu. Kan udah cerita belum Mbak sama Ibu? Iya, apa namanya, juga tahu juga sih. Kemarin yang kalau kita mau ngambil anak itu harus ada biaya juga, kayak berapa yang mereka keluarkan. Selama mereka dirawat, mereka rawat bayi itu juga. Itu gimana Bu? Tapi ini sudah disampaikan. Ini Kak, kan kemarin kita ada, jujur ya Kak, kemarin kita ada saudara pengacara, terus kita dibantuin gitu Kak. Kemarin Terus mau ngambil anak ini. jadi udah pakai pengacara? Iya. Dari saudara. Dan kami udah bikin surat LP. Oh udah LP. Itu per kapan LP? Dan kami bikin surat LP kan, baru kami ke tempat saudara kami pengacara ini. Terus terang kami udah pernah dibantu hobi gitu kan. Bagus sih kalau kan udah pertama dan gitu kan saudara kami. Cuman gara-gara kami nggak ada pengacara sama saudara kami ini bilang gini, kalian maunya apa gitu kan, kamu mau ambil anaknya kembali aja. Susah-susah aku, sedangkan anak pertama kami yang perempuan aja sudah diajar-ajarin manggil mamahnya seperti itu. Pas sama kami nggak pernah ngomong gitu anak kami pertama. Kenapa pas udah saat jauh bisa pula seorang anak gadis cerita sama ibunya kandung sendiri bisa ngomong seperti itu cara manggilnya. Manggilnya apa emang? Yang waktu di rumah dengerin mama gila gitu. Oh ya itu. Itu kan kita udah tahu itu ajaran siapa kalau dari orang tua sekitar situ. Dari itu kami udah dengki nengok pemikiran otak abang ipar, caranya kemana. Namanya manusia memang ada salah, tapi jangan kayak gitu kan. Oh oke. Jadi kami ada. Kemarin yang dibilang anak saya yang pertama saya nggak pernah ngurus itu nggak bener Kak. Saya selama anak saya berapa bulan di kakakku saya yang kemarin yang dibantu ke bank itu cuma berapa bulan doang di situ saya. Karena saya jujur dituin pada saat itu diurusin gitu berdua gitu. Terus selebihnya saya ngurus sendiri. Saya kerja kok. Oke, nah jadi Mas sudah melakukan LP dan somasi. Itu kapan? Belum tahu surat LP-nya udah dapat surat LP-nya. Hari Rabu ya. Hari Rabu. Rabu ya kalau. LP tertuju kemana? PPA.
PPA. LP kok tertunjuk Iya, apa? PPA. Oh, oke. Terus PPA Polres. enggak, maksudku melaporkan siapa? Iya, melaporkan siapa? Abang ipar. Melaporkan abang ipar. Kami ada bukti-buktinya semua, ini dari kakaknya, itu chattingan, baju bayi nanti mau kami jemput dari Jakarta. Ini udah semakin rumit Bu, pemikiran mereka. Betul. Jadi mereka seakan-akan menekan ke sini contohnya, bukan kami nggak mau ngambil anak gitu kan. Jadi kesimpulannya gini, ya bicara di kantor polisi ada nanti sama mereka gitu. Kalau menurut saya, seakan-akan orang itu udah berpikir ini nggak rumit. Jadi orang itu menceritakan sekian biaya. Padahal di awal mama udah baik loh bertanya berapa yang kalian minta biar dipulangi hari pertama datang. Langsung tuh. Kenapa diulur-ulur waktu seperti itu? Berapa kalian ambil? Kena, jadi ditengok dia perencanaan kami mau ke arah mana udah makin rumit pemikiran mereka. Dari semula kok aku tanya berapa. Nggak ada jawaban. Ya padahal kan kita kan udah dikasih peluang nih untuk masuk ke si perantaranya. Nanti kan kita bisa lebih tahu lagi nanti sama Betul. itu. Menurut mereka oke lah kita dianggap sebuah rumit, tapi dianggap kita mah ini nggak sebuah rumit soalnya kita udah ada akses masuk ke si bayi itu. Tapi Iya. maksudnya Mbok sabar Iya, gitu. bukannya nggak mau sabar Bu Tenobia. Iya. Gini, kayak mana ya? Kami udah berulang ke situ, responnya gitu aja. Oke. Itu yang kami pikirkan. Seperti kisahnya Mbak Safuro kemarin. Nonton nggak? Nonton nggak? Nonton Mbak kan? Safuro pas kemarin datang nggak langsung pas waktu ada anak tuh langsung Enggak, diambil. enggak. Itu 2 minggu loh. Itu Cuma proses gitu. 2 minggu. Beneran aku nggak bohong, itu 2 dianggap minggu. apa ya cepat katanya. Yang lain-lain 6 bulan sampai 8 bulan loh. Mas. Itu bayangin. Ini mah Mas mau baru 3 hari seminggu. Baru 3 hari dulu. seminggu kayak belum Kita- seminggu 5 hari. 5 hari soalnya kita juga bukan Superman Mas gitu. Maksudnya ada prosesnya gitu loh Mas, kita lihat dulu celahnya, oh di mana nih titiknya, kita cari ubek-ubek. Mas kalau lihat di konten itu setengah jam durasi Iya, ya Mas. betul. Kita nyari itu seharian loh, dari pagi ke Kerawang ternyata ke Cikampek, terus itu lagi kita telusurin Mas. Gitu, jadi maksudnya saya pribadi ya udah kita lihat dulu bayinya gitu, kita lihat dulu bayinya, sabar pelan-pelan, abis itu baru ya Mas ya cari solusinya gimana gitu. Apakah kita juga bilang ke orang tuanya itu bayi bakal diambil? Enggak Mas. Itu mah yang terpenting mah kita ketemu aja. Ketemu aja bayinya. dulu. Udah ketemu bayinya, kita punya delik untuk mengambil ya ambil. Kalau misalkan seperti itu Mas. Dari situ kan udah ada perkataan ya Bang. Adik sendiri dibilang orang Cibitung nggak yang nggak kandung. Itu sama kakak ya. Safuro sama orang tuanya. Sama orang tuanya nggak dianggap. Orang tuanya itu mah sama kakaknya sama orang Oh itu tuanya. perbedaannya ke kami Iya. gitu. Sama, terus malah yang menyerahkan juga sama ya kakaknya, Iya, kakak dan kakaknya. juga bibinya sama ceritanya. Gitu, tapi ya kita nggak bisa main langsung, oke, ini diambil nih, oke, langsung ke sana, itu nggak bisa, itu proses. Kita lapor dulu ke Komnas, bikin laporan dulu ke Komnas, dilihat dulu bayinya sehat apa enggak ya Mas ya. Iya, betul. Kita telusuri dulu, cari tahu gitu. Nah Mbak Evi maunya buru-buru nih dari Dapat kemarin. celahnya apa so Mas? Itu kan si bayinya nggak diurus sama si laki-lakinya itu sama neneknya. Nah itu bisa celah kita diambil teh. Saya pikir kemarin ya, Betul. gara-gara berdebat itu kita kan Kak, saya kayaknya aduh saya udah kalah, saya kayaknya kayak ngerasa udah kalah aja. Loh, kan di situ saya kemarin. bilang, iya Mbak sabar ya, bener nggak? Ya Mbak sabar ya, nanti kita ke Komnas, kan saya bilang gitu. Tapi Mbaknya tetap kekeh, ya Mbak intinya maunya cepet gitu. Iya, saya berpikir jelek aja, aduh tapi kayaknya udah ngebela mereka gitu. Enggak, saya nggak bela siapa-siapa Mbak. Di sini saya cuma nyari yang terbaik untuk si anak bayi ini gitu. Tapi maksudnya saya ya kita mau lihat dulu gimana apa sih keadaan lah si bayi tersebut gitu Mbak. Kita kan juga nggak punya wewenang ya, sekali lagi ya Mas ya. Kan saya cuma dari yayasan aja gitu. Yang punya wewenang siapa ya? Nanti Komnas seperti apa gitu kan. PPA juga sama. Perlindungan perempuan anak kan sama seperti Komnas gitu. Sebenarnya Mas mau lapor siapapun ujung-ujungnya tetap sama, semua pakai proses. Polisi pun pakai proses.
Bener nggak mungkin polisi langsung oke ini di sini oke langsung ambil, nggak kayak gitu sih, kecuali udah viral urgent ya Mas ya. Betul. Gitu. Banyak yang LP ini yang maksudnya prosesnya lama ya. Iya, prosesnya lama. Nah, kayak gitu. Walaupun dia USG saya terakhir juga pinjam sama tetangga duitnya. Nah, karena nggak ada uang mereka. Waktu saya di rumah sakit katanya saya dibiaya apa? Dibiayain itu ya? Apa sih katanya? Selama saya di rumah sakit katanya. Nggak ada Kak, nggak ada. Beneran deh. Nggak ada. Saya makan dari rumah sakit. Ya makanya kan kemarin pas mereka ngomong kan saya bilang lo bukannya katanya pakai kis kan saya bilang gitu kan saya ngomong kan, tapi katanya kan mereka bilang iya beli handphonenya dia, kebutuhannya dia katanya. Saya nggak minta itu, saya nggak minta. Pokoknya semua apa-apa saya nggak pernah minta, mereka semua yang ituin. Oke, jadi gimana nih Mas untuk kelanjutannya? Mas mau Tapi terus terang lah Bu, kami udah LP. Kalau udah LP gini, apakah masih bisa kita masih? Oh, nggak tahu, itu tergantung dari haknya Mas mau seperti apa gitu. Maksudnya saya kan ya kalau Mas mau apa namanya ini kita mau diselesain juga nggak apa-apa kan, maksudnya itu hak Mas lagi ya. Aku Kami kembali. mau diselesain memang sih. Terus saya nggak mungkin lah kami. Nggak, maksudku minta tolong. maksudku gini, maksudku Mas mau lanjutin sesuai dengan prosedur ini, nanti kan PPA yang ngurus ya. Kalau saya kan nggak ada kerjasama dengan PPA gitu, ada PPA tapi sebagian aja Mas ya, gitu sebagian kota gitu kayak Cilegon kita ada kerjasama, Bogor juga alhamdulillah ada kerjasama gitu. Tapi kalau ini saya nggak pegang, tapi maksudnya kita kan akan berbeda rulesnya. Kalau saya kan lebih ke Komnas, lebih ke keluargaan, tapi kalau Mas mau jalur ini ya kita beda arah gitu loh Mas. Mungkin Mas bisa selesaikan dengan jalur seperti ini gitu. Coba aja nggak apa-apa. Ini kan makanya kita omongin kan harus milih Mas, bener nggak? Betul. Jangan sampai nanti terkesan kayak yang kita maksa. Kita nggak mau dibilang maksa. Kalau kita jujur Mas, ini habis ini kita mau ke Bogor. Ini ada kasus lagi nih sama ini hamil di luar nikah, tapi kalau dia ditinggal sama pacarnya gitu. Nah dia dititipin juga sama temennya terus dibawa kabur nih. Yang jadi permasalahan kalau ini orang tuanya nggak tahu, makanya mau kita bantu selesaikan. Umurnya 18 tahun gitu. Makanya sebenarnya kasus kayak gini ya banyak ya Mas ya. Kita selesai sampai selesai kok, Sefuro aja sampai selesai, sampai kembali lagi ke keluarganya, sekarang ngerawat anaknya gitu. Tapi Mbak Sefuro pun ada penggantian ganti rugi. Jadi kayak untuk uang merawat itu dibayarkan sama keluarganya Mbak Sefuro. Itu baru kemarin dia selesaikan. Saya ya, karena dari semula aku udah mau baik-baik, aku yang gantiin berapa orang itu terima duit, tapi terus berkeras. Tidak ada etikat baik gitu ya. Iya, terus keras dan kasar. Sekarang ini udah sampai ke pengacara, sampai ke adik ipar saya itu udah diurusin sama orang itu. Itu aja lah dilanjutin. Oh itu aja dilanjutin. Jadi mau proses itu aja. Menurut aku orang itu merasa pasti nggak sanggup. Udah segini, uang segini, mungkin gitu pemikiran. Memang betul. Aku udah sendiri nggak punya suami. Mungkin dinilai orang itu nggak akan sanggup. Tapi karena udah terlanjur sampai sama pengacara, udah melapor juga, itu aja lah dilanjutin. Itu aja dilanjutin. Sama adik ipar saya itu. Oh sama adik ipar ibu. Jadi itu ya Mas ya, ibunya minta yang ini aja yang dilanjutin ya. Berarti case-nya kita close ya? Iya Mbak ya? Close ya Mas ya? Oke berarti close ya. Jadi
nanti aku minta Ibu Lia nanti bahwa ini udah di close permintaan dari keluarga gitu, karena jujur aku nggak mau disalahkan, ini prosesnya kita nih kayak Mbak Sefuru aku maunya, jadi lewat Komnas terus secara baik-baik gitu, mau selesainya juga baik-baik gitu. Tapi kalau udah seperti ini itu bukan wewenang kita lagi, soalnya beda case, kecuali anaknya mendapatkan tidak kekerasan ya Mas, terus nutrisinya nggak kejamin apa, nah itu sesuatu yang urgent, boleh kita lapor polisi gitu. Tapi kalau buat saya pribadi ini bisa diselesaikan baik-baik, itu akan lebih bagus, karena daripada kita secara kekerasan terus kita cari yang ngambil anaknya, nggak bakal ketemu, susah nyarinya. Gitu sih Mas, kalau misalkan mau proses seperti itu yang terpenting bisa sanubari Mas aja. Kita bersalah apa enggak, kalau misalkan kita ada sedikitnya bersalah ya LP-kan, jangan sampai jadi LP balik seperti itu ya Pak. Betul, jangan sampai LP balik. Yang terpenting kita tafakur aja malam Mas gitu, tafakur kita salah nggak? Kita salah nggak? Kalau misalkan udah salah, kita baik-baik ke sana. Baik-baik ke sana, pelan-pelan. Kata ibu, kita udah nggak punya uang, dia juga punya hati Bu. Kalau iya, misalkan punya kita hati. punya uang 1 juta nanti dicicil 5 juta, 6 juta misalkan ya ibu dicicil. Kalau misalkan kita dari hati ke hati, kita pasti dapat tuh. Ngomong baik-baik misalnya, baik. Bu, intinya ini kan cucu saya, misalnya gitu ya Bu ya, ini cucu saya mau ngerawat cucu saya, tolonglah gitu. Masih juga, ini kan anak pertama saya, tolonglah hatinya dilunakkan gitu. Ya mungkin kan secara baik-baik pasti akan lunak gitu Bu. Tapi kalau keras sama keras nggak bisa. Sebenarnya orang itu keras. Iya nggak apa-apa Bu. Udah merendah loh. Nggak apa-apa. Iya. Tanya baik-baik juga. Kemarin, sekarang hari apa sih? Senin ya? Saya harusnya ketemu hari Rabu sama Ibu Opung apa yang kemarin perantara itu? Mama Desi. Di situnya Opung Sondang, iya. Udah janjian sebenarnya hari Rabu mau ketemu sama anaknya. Terus sama Ibu Lia sama beserta tim, saya udah bilang gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga, nanti aku jelasin sih sama Opung Sondangnya ya. Gitu. Ya, udah. Itu aja Mas, ada mau di ini? Itu mau pertemuan misalnya mau dibikin mereka surat resmi gitu ya? Hah? Enggak. Kalau surat resmi ibunya, bukan saya. Yang harus tanda tangan nanti. Saya emang nggak ada urusan Mas. Kalau misalkan nanti proses adopsi ya Mas, ibu ini harus tanda tangan. Kalau misalkan ibu ini nggak tanda tangan nggak bisa. Nggak bisa. Oh, mereka tetap datang ke sini? Iya, iyalah. Iyalah. Harus ke Mas. Kan ini ibu kandungnya. Kalau ibu kandungnya tidak memberikan izin, tidak memberikan tanda tangan, tidak akan bisa sampai kapanpun. Ya, ini aku klarifikasi ya. Dan dia pun harus lewat dinas sosial. Dari dinas sosial harus disurvei dulu rumahnya, ya Mas ya. Punya apa nih, kerjaannya apa nih, ini saya tahu ya. Nanti setelah itu barulah ke pengadilan. Ngantri tuh dia bahwa dia mau ngadopsi anak ini. Nanti semua dipanggil, ibu kandungnya, terus kan udah punya suaminya, terus yang ngerawatnya. Gitu Mas. Jadi untuk ngadopsi anak pun nggak segampang ngebalikin telapak tangan. Rencananya kemarin ketemu itu untuk Mas sama Bu Happy. Iya, bukan untuk nggak ada kepentingan kita. Tapi kalau misalkan Mas sudah minta di close ya mungkin kita cancel. Iya, kita cancel. Tuh. Poin kemarin pertemuan jangan dibahas tentang Bu Happy ini, tapi poinnya satu, kita bisa bertemu dengan perantara itu yang susah Bu. Kalau misalkan kita nggak ketemu sama perantaranya, bayinya di mana? Nggak tahu. Kerumitan lagi, pusing lagi. Aja. Sebenarnya udah bener jalur baik-baik. Ini kalau misalnya, soalnya yang saya dengar kan katanya yang rawat anak ini mau pindah lagi. Kan dia sekarang ini di Depok di rumah saudaranya, ya Mas ya. Betul. Terus dia punya rumah asli ini Bu. Dia mau pindah lagi ke rumah aslinya karena selama ini udah dibangun dan baru jadi. Dia punya rumah asli gitu. Ini yang saya dengar ya, ini Mas saya nggak ngada-ngada. Jadi katanya mau pindah di rumah tersebut, tapi saya nggak mau jelasin namanya apa gitu. Cuman saya dapat infonya begitu aja, nggak tahu benar tahu enggak. Tapi yang jelas itu sih penjelasan dari perantara itu. Tapi belum ketemu sama dia itu kan? Rabu. Hari Rabu kita rencananya mau ke sana Bu. Mau ketemu.
bukan kepentingan kita, kepentingan ya Bu Evi sama suami. Suami sebenarnya. Tapi kalaupun nggak jadi pun yang penting kita lihat aja ya Mas. Iya. Kita lihat aja kondisi bayinya nanti sama Komnas. Gitu ya Mas. Tapi ini udah sampai ke apa sana? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, jalanin aja ini. Kalau saya nanti Rabu, saya lihat dulu, ntar saya kirimin deh foto anaknya. Kalau udah ketemu ya. Hari Rabu kan saya ketemu pagi nih, nanti saya kirimin fotonya. Dari Mbak kan mau lihat kan kondisi anak Mbak, saya videoin nanti. Ya, kalau perlu nanti kita video call deh. Pokoknya hari Rabu standby aja handphonenya. Saya jam 10 ke lokasi. Sekarang kalau udah kayak gini, ikutin alurnya aja. Mbak ikutin alur ini, ya kita ikutin alur yang udah ada ya, Mas, untuk nyelesain. Gitu aja ya. Jadi alur masing-masing nih, Mbak kesini, saya ke Komnas, nanti saya lihat anaknya udah selesai case-nya. Gitu ya. Ntar saya kirimin deh fotonya, tenang aja deh, ya. Makasih ya Mbak Evi ya. Pokoknya hari Rabu handphone standby. Takutnya saya telepon Mbak nggak angkat-angkat. Hari Rabu udah pasti kalau udah janji ya. Ntar WhatsApp saya. Iya, minta maaf ya Kak. Gak apa-apa. Saya tahu Mbak mungkin lagi pusing, masih juga lagi pusing, jadinya salah paham gitu. Saya ngerti, makanya pas Mas nelfon, saya kayak gini, Mas kok marah-marah gitu. Iya kata istri saya gini-gini. Akhirnya saya jelaskan, udah clear sih, gak apa-apa ya. Ya udah Mbak Evi berdoa ya, banyak Kak. doa ya. Makasih, Banyak ya, Kak. Mas, makasih banyak ya. Bu, pamit, makasih banyak. My knees fall down into the floor. I wanna shout, I wasn't ready.